Bayangkan setelah sekian lama penuh tanda tanya, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu mulai menemukan titik terang. Bagi para pensiunan SN, TNI, maupun Polri, persoalan mengenai kapan gaji cair, berapa besaran yang akan diterima, serta benarkah ada kenaikan persentase di tahun 2025 ini bukanlah hal kecil. Setiap rupiah dari gaji pensiun memiliki arti yang sangat besar. Bukan hanya untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk ketenangan batin di masa tua. Itulah mengapa setiap informasi resmi yang keluar dari pemerintah, Taspen, ataupun instansi terkait selalu menjadi sorotan utama. Selama beberapa bulan terakhir, banyak kabar simpang siur yang beredar. Ada yang mengatakan pencairan akan dilakukan di awal Oktober. Ada pula yang meyakini bahwa tanggalnya mundur. Belum lagi isu soal kenaikan 18% yang membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah benar-benar sudah diputuskan atau hanya sekadar rumor yang berkembang dari obrolan warung kopi hingga grup WhatsApp keluarga. Semua orang tentu tidak ingin sekedar mendengar kabar angin, melainkan membutuhkan kepastian yang jelas, resmi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, melalui video ini kita akan membedah secara tuntas apa yang sebenarnya terjadi. Apakah benar gaji pensiunan SN, TNI, dan POLRI akan cair besok? Bagaimana dengan informasi soal kenaikan 18%? Apakah sudah resmi berlaku mulai Oktober tahun 2025? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana mekanisme pencairannya? Apakah akan langsung masuk ke rekening seperti biasa atau ada penyesuaian tertentu? Dengan memahami informasi yang akurat, para pensiunan tidak lagi perlu merasa was-was atau bingung menghadapi berita yang berseliweran. Justru sebaliknya, Anda akan lebih siap menyambut pencairan gaji, merencanakan keuangan dengan tenang, serta memastikan bahwa hak-hak yang seharusnya diterima benar-benar sampai di tangan Anda. Jadi, mari kita kupas satu persatu fakta yang sudah dikonfirmasi agar tidak ada lagi keraguan. Kalau kita lihat lebih dalam, sebenarnya topik soal gaji pensiunan ini bukan sekedar soal nominal angka yang bertambah di rekening setiap bulannya. Lebih dari itu, gaji pensiunan adalah simbol penghargaan negara terhadap pengabdian panjang yang sudah diberikan oleh para EN Tenri. Kita semua tahu bahwa masa kerja puluhan tahun bukanlah hal yang singkat. Ada yang mengabdi di pelosok desa dengan fasilitas terbatas. Ada yang bertugas menjaga keamanan di tengah risiko nyawa. Ada pula yang setia melayani masyarakat di kantor pemerintahan, meski seringkali harus menghadapi berbagai tekanan ketika masa pensiun tiba. Harapannya tentu bukan hanya menikmati hari tua dengan tenang, tetapi juga mendapatkan jaminan bahwa hak-hak finansial tetap terjaga dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, bicara soal kabar pencairan gaji yang disebut-sebut cair besok, banyak sekali pertanyaan yang muncul. Orang-orang mulai membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada yang bilang biasanya pencairan dilakukan setiap awal bulan. Ada pula yang ingat bahwa kadang pencairan bisa maju atau mundur beberapa hari karena faktor teknis seperti libur nasional, cuti bersama, atau adanya kebijakan baru dari Kementerian Keuangan. Jadi wajar saja kalau sekarang banyak yang penasaran apakah besok benar-benar akan menjadi hari cairnya gaji pensiunan atau jangan-jangan hanya sekadar informasi yang belum tentu akurat. Untuk menjawab ini, kita memang harus menengok langsung pada sumber resmi, bukan sekadar kabar yang tersebar di grup WhatsApp atau potongan berita yang tidak lengkap. Lalu, bagaimana dengan isu kenaikan 18%? Inilah yang juga menjadi perhatian besar. Banyak pensiunan merasa bahwa kenaikan ini sangat dibutuhkan, apalagi dengan kondisi harga kebutuhan pokok yang kian meningkat. Kalau kita bicara soal inflasi, rasanya semua orang bisa merasakan dampaknya. Harga beras naik, harga minyak goreng berubah-ubah, tarif listrik, dan biaya kesehatan pun sering menjadi beban tambahan. Dengan kenaikan 18% ini, setidaknya ada harapan dana beli pensiunan bisa lebih terjaga. Namun tentu saja yang jadi pertanyaan adalah, apakah angka 18% ini sudah benar-benar resmi ditetapkan atau baru sebatas rencana yang masih dibahas dalam APBN 2025? Karena kalau kita ikuti perkembangan sebelumnya,
Pemerintah memang beberapa kali menyampaikan rencana penyesuaian gaji dan pensiun sebagai bagian dari kebijakan fiskal. Tapi detailnya sering baru jelas setelah nota keuangan dibacakan atau peraturan pemerintahnya diterbitkan. Maka dari itu penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana proses pengambilan keputusan soal kenaikan gaji pensiunan. Biasanya hal ini bermula dari pembahasan di level kementerian, khususnya Kementerian Keuangan, yang kemudian dikaitkan dengan kondisi anggaran negara. Kalau anggaran memungkinkan, kenaikan gaji dan pensiun akan masuk dalam APBN. Selanjutnya barulah ada keputusan resmi melalui peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Z. Kalau sekarang muncul kabar soal kenaikan 18%, bisa jadi memang sudah ada lampu hijau dari pemerintah. Tapi tetap saja kita perlu menunggu dokumen resmi agar semuanya benar-benar pasti. Jangan sampai kita terburu-buru percaya lalu kecewa ketika ternyata jumlahnya tidak sesuai ekspektasi. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah soal mekanisme pencairan. Bagi sebagian besar pensiunan, gaji pensiun sudah otomatis masuk ke rekening bank setiap bulannya, terutama jika mereka sudah terdaftar di Taspen atau Asabri. Tapi tentu saja ada saja cerita dari pensiunan yang mengeluh karena kadang ada keterlambatan atau kesalahan teknis. Misalnya ada yang rekeningnya belum aktif, ada yang ganti data tapi belum terupdate di sistem, atau bahkan ada yang masih harus bolak-balik ke kantor layanan untuk memastikan pencairan berjalan lancar. Kondisi seperti ini tentu membuat resah, apalagi bagi mereka yang benar-benar bergantung pada uang pensiun untuk kebutuhan harian. Oleh karena itu, ketika kabar pencairan disebut cair besok, harapannya adalah semua berjalan mulus tanpa kendala, sehingga para pensiunan bisa langsung menggunakan uangnya sesuai kebutuhan. Kalau kita tarik ke belakang, sebenarnya dinamika soal gaji pensiunan ini sudah lama menjadi bahan pembicaraan. Banyak organisasi pensiunan yang aktif menyuarakan aspirasi agar ada penyesuaian berkala terhadap gaji pensiun, agar nilainya tidak tergerus inflasi. Pemerintah pun menyadari hal ini. Karena bagaimanapun juga, pensiunan adalah bagian dari warga negara yang dulu pernah memberikan kontribusi besar. Maka tak heran jika setiap kali ada pembahasan soal APBN, salah satu poin yang paling ditunggu adalah kabar soal kenaikan gaji dan pensiunan. Nah, di tahun 2025 ini, dengan adanya rencana kenaikan 18%, tentu saja antusiasme semakin tinggi, apalagi kalau benar-benar mulai berlaku Oktober, maka bulan ini akan menjadi momen penting yang sangat ditunggu-tunggu. Bicara soal bulan Oktober, memang ada alasan kenapa banyak orang meyakini bahwa inilah saatnya perubahan mulai diberlakukan. Biasanya setelah nota keuangan dibacakan di bulan Agustus, peraturan pemerintah terkait penyesuaian gaji dan pensiun akan segera ditetapkan dan diterapkan beberapa bulan kemudian. Jadi, masuk akal jika Oktober dipilih sebagai waktu pelaksanaan. Namun sekali lagi, kita tetap harus memastikan kejelasan dari pemerintah agar tidak salah langkah. Apalagi para pensiunan tentu sudah mulai menghitung-hitung kebutuhan bulanan mereka. Ada yang harus membayar listrik, ada yang perlu biaya sekolah cucu, ada pula yang punya cicilan kecil-kecilan. Semua ini akan lebih mudah diatur kalau jumlah gaji yang cair sudah pasti. Di sisi lain, kabar kenaikan gaji ini juga membawa dampak psikologis yang besar. Bayangkan saja setelah bertahun-tahun menerima jumlah yang relatif sama, tiba-tiba ada kenaikan signifikan hingga 18%. Tentu saja ini membuat banyak pensiunan merasa lebih dihargai dan diperhatikan oleh negara. Rasa tenang dan bahagia itu tidak bisa diukur hanya dengan angka. Bagi sebagian orang, tambahan uang ini bisa digunakan untuk memperbaiki rumah, membeli obat yang sebelumnya terasa mahal, atau sekadar menikmati momen bersama keluarga tanpa harus terlalu memikirkan kekurangan. Z, efek dari kenaikan ini bukan hanya soal materi, tapi juga tentang kebahagiaan batin yang dirasakan oleh para pensiunan. Namun kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada sebagian masyarakat yang mungkin mempertanyakan apakah anggaran negara cukup untuk menanggung kenaikan sebesar ini. Dengan jumlah pensiunan, TNI, dan Polri yang sangat banyak, tentu anggaran yang dibutuhkan tidak sedikit. Tapi disinilah pentingnya kita memahami bahwa kebijakan fiskal negara memang selalu mencari keseimbangan. Pemerintah berusaha memastikan bahwa hak pensiunan terpenuhi tanpa mengorbankan pos anggaran lainnya.
Kalau kenaikan ini akhirnya benar-benar terjadi, artinya pemerintah sudah melakukan perhitungan matang dan memastikan keberlanjutan fiskal tetap terjaga. Seiring dengan itu, kita juga perlu menyinggung soal transparansi informasi. Banyak pensiunan merasa bingung karena informasi yang beredar seringkali tidak jelas atau bertentangan satu sama lain. Ada berita di televisi yang bilang satu hal, sementara berita online mengatakan hal lain. Belum lagi informasi dari media sosial yang kadang lebih banyak menimbulkan kebingungan daripada kepastian. Itulah mengapa sangat penting untuk selalu memeriksa sumber resmi seperti website Taspen Asabri atau Kementerian Keuangan. Dari sanalah informasi yang benar-benar bisa dijadikan pegangan. Dan melalui video ini, kita berusaha membantu menyampaikan informasi itu dengan cara yang sederhana, agar mudah dipahami oleh semua kalangan, termasuk mereka yang mungkin tidak terbiasa membaca dokumen resmi yang penuh istilah teknis. Kalau kita bicara lebih jauh, isu gaji pensiunan ini juga terkait dengan kesejahteraan keluarga.